Kegiatan ini memang pada kesempatan ini diselenggarakan khusus untuk dari Bapak Ibu dari Sidoarjo, kemudian dari Pamekasan dan Sumeneb, ya. Kemudian dari Banyuwangi, ya. Di mana nanti kita akan bersama-sama dengan melandaskan pada KAK yang sudah disusun dan disampaikan pada Bapak Ibu, dan harapannya nanti ada hasil yang memang bisa langsung diterapkan di sekolah. Oke. Baik, untuk memulai kegiatan siang ini, meskipun kita belum pembukaan nanti akan dilakukan setelah pendahuluan ini. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama, tentu saja kita sudah saling melihat, mungkin Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu karena sebagai kolega sudah ada yang saling mengenal, tetapi mungkin ada yang belum kenal, maka bagian pertama nanti adalah ada pengenalan, introduction dari perkenalan peserta, kemudian berikutnya nanti adalah berkaitan dengan concern untuk mengikuti kegiatan ini, karena prokes untuk COVID masih harus dijalankan, sehingga nanti harus ada pernyataan yang dituliskan berkaitan dengan concern itu atau perhatian tentang itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah perkenalan, kemudian pengisian concern, nanti ada penjelasan mengenai alur dan juga sekaligus perkenalan dari fasilitator, nanti beserta co-fasilitator. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan yang akan kita lakukan, termasuk nanti diantaranya adalah kontrak belajar, begitu. Ya, sehingga nanti bisa diharapkan setelah sesi pertama di siang hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran apa yang akan kita lakukan selama 3 hari ini, termasuk juga produk yang nantinya akan kita dapatkan dalam pelatihan dan lokakarya ini. Nah, untuk bagian pertama, perkenalan, mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi, fasilitator kita ini sudah terkenal sekali. Saya persilakan kepada Mas Budi Santoso. Ya. Kita sambut dengan tepuk meriah yang akan memfasilitasi di sesi perkenalan ini. Silakan Mas. Baik, tepuk tangan dulu buat Mas Amin. Sambil teman-teman yang baru datang kami persilakan untuk duduk di tempatnya yang sudah disediakan oleh panitia. Sekali lagi selamat datang dalam pelatihan dan lokakarya komunikasi risiko untuk perubahan perilaku dalam penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan teman-teman sekalian yang ada di sini adalah teman-teman yang terpilih untuk bersama kami MDMC. Jadi mari kita tepuk tangan buat kita yang terpilih hadir di ruangan ini. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang juga akan hadir dan memenuhi tempat di ruangan ini, saya ingin melihat, mendengar semangat dari teman-teman yang sudah terpilih untuk bersama kami di dalam usaha untuk melakukan usaha-usaha perubahan perilaku untuk mencapai pengurangan risiko bencana. Saya ingin nanti teman-teman kalau saya bilang relawan gitu ya, relawan, maka teman-teman akan meneriakkan siap, siaga, berubah, pasti bisa, gitu ya. Jadi kalau saya bilang relawan apa? Kalau saya bilang berubah, pasti bisa. Oke, yuk tunjukkan semangatnya teman-teman sekalian. Sudah makan siang ya? Apalagi sudah makan siang, pasti suaranya pasti akan lebih keras lagi. Tanpa harus membuka masker, oke, keren.
tanpa membuka masker, nanti kita teriakkan semangat kita. Dan mohon semuanya untuk berdiri. Yo, berdiri. Para peserta silakan berdiri. Sekali lagi silakan teman-teman yang baru hadir, ingat satu meja berlaku untuk 6 peserta. Ini sudah didesain agar kemudian kita bisa berjarak antara 1 dan 2 teman kita di sebelah kanan ataupun sebelah kiri kita. Jadi satu meja berlaku untuk 6 orang. Oke, baik. Kita akan lihat semangatnya, teman-teman sekalian. Relawan Muhammadiyah. Masih lemes. Masih lemas. Yuk, lagi. Relawan Muhammadiyah. Relawan Muhammadiyah. Berubah. 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 Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali teman-teman sekalian. Saya sangat senang sekali mengawali sesi ini. Tadi Mas Amin sudah menyampaikan. Saya akan mulai perkenalannya dari saya. Peribahasa lama, tak kenal maka tak traktir. Ta'aruf, tafahum, takaful, dan seterusnya. Kita kenalan dari saya dulu. Nama saya Budi Santoso. Panggilannya Budi. Ada yang pernah bertemu dengan saya, angkat tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah ada 6 orang. Ada yang belum pernah bertemu dengan saya, angkat tangan kiri. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Lebih banyak yang belum kenal. Nah, oleh karenanya saya mau kenalan dulu. Saya Budi Santoso, saya Budi. Di MDMC saya di Divisi Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan. Di program ini saya sebagai fasilitator nasional. Jadi panggilan saya, nama saya siapa? Kompak dong. Nama saya siapa? Panggilannya? Panggilannya? Ini Budi. Oke, sip. Pertama, saya akan memperkenalkan teman saya, sahabat saya, fasilitator nasional yang akan bersama dengan teman-teman sampai akhir hari. Kapan kita akan berakhir? Sabtu. Oke. Minggu per Sabtu? Oke, Sabtu. Minggunya di rumah ya. Ya, Bapak Senin. Siapa yang mau Senin? Senin ya. Oke. Yang kedua, teman saya, sahabat saya, fasilitator nasional program ini, beliau juga di Divisi Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dosen di Universitas Negeri Surakarta, Dr. Amin Sunarhadi, atau yang dikenal dengan Mas Amin. Kira-kira gampangnya kalau Mas Amin ya yang paling gede lah kira-kira gitulah ya. Mas Amin, oke. Jadi panggilannya siapa? Orang Kompak. Panggilannya? Amin. Sangat familiar namanya, dikenal setelah doa-doa terakhir saja kita akan amin. Yang kedua, fasilitator kita nasional yang juga bersama dengan kita, sangat concern dalam bidang pendidikan dini, PAUD. Kita berikan tepuk tangan kepada Mbak Endang Mulyani. Oke, nah itu Mbak Endang. Jadi panggilannya siapa? Oke, yang sebelah kiri panggilannya siapa? Hah? Oke, Endah. Endah apa Endang? Endang, betul. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah Mas Amin, kemudian yang kedua adalah Mbak Endang, fasilitator nasional kita yang berikutnya yang akan bersama dengan teman-teman adalah Mas Siswanto Agung Wijaya atau Mas Agung. Mas Agung belum hadir. Perjalanan, beliau lagi OTW, tapi panggilannya adalah Mas Agung. Kira-kira gampangnya kalau mengenali Mas Agung adalah 11-12 dengan Mas Amin Sunarhadi. Ya, jadi nanti kalau ada masuk ruangan ini kok seperti Mas Amin, nah itu Mas Agung. Mas Agung. Panggilannya siapa, Mas? Oke, itu yang ketiga. Nah, jadi ada 4 teman Fasnas yang nanti akan bersama dengan kita semua sampai di hari Sabtu, teman-teman sekalian, para peserta. Yang berikutnya adalah pendamping kita yang mendampingi teman-teman sampai juga akhir, co-fasilitator kita. Yang sudah hadir mohon berdiri, saya panggil pertama adalah Mas Ernam. Tepuk tangan dong buat Mas Ernam. Ya, nah itu Mas Ernam. Bajunya batik. Aslinya mana Mas Ernam? Hah?
Aslimu mana? Sumenep. Susi. Ya, Mas. Oh ya, oke. Jadi manggil kita kepada beliau adalah Mas Susi apa Hernal? Susi Hernal. Oke, itu yang pertama dari co-fasilitator kita. Yang kedua, mohon berdiri yang sudah hadir. Co-fasilitator kita adalah Mas Zainal Arifin. Tuh, silakan. Ya. Nah, itu Mas Zainal Arifin. Mas Zainal juga Sidoarjo ya? Oke, tuan rumah. Dekat sekali. Mas Zainal Arifin. Yang ketiga, mohon berdiri. Co-fasilitator kita adalah Mas Hendri Mas Duki. Tepuk tangan buat Mas Hendri. Mas, panggilannya Hendri apa Mas Duki, Mas? Mas Hendri. Jadi beliau juga akan bersama dengan teman-teman sekalian. Mas Hendri aslinya mana Mas Hendri? Madura. Pinter gawe sate. Mas Hendri, lalu yang berikutnya adalah Mas Taufikur Rahman. Nah, tepuk tangan buat Mas Taufikur Rahman. Panggilannya apa Mas? Mas Taufik apa? Opik. Nah, manggil beliau nanti adalah Mas Opik. Berikutnya adalah Mas Indra Ferry. Belum hadir ya? Oke, masih di perjalanan. Dan berikutnya adalah Mas Samsul Hadi. Nah, tepuk tangan buat Mas Samsul Hadi. Nah, itu teman-teman yang nanti akan mendampingi teman-teman sekalian para peserta agar kita sampai di hari Sabtu besok itu lancar dan teman-teman bisa banyak sharing dengan kita untuk menjadikan diri kita sebagai agen-agen perubahan menghadapi bencana, baik itu pandemi maupun yang lain. Nah, di samping itu teman-teman sekalian di pojok ada beberapa tokoh yang akan kita kenalkan. Pertama, mohon berdiri, tepuk tangan buat beliau. Saya kira udah kenal, tapi tetap kita berikan tepuk tangan kepada Pak Haji Budi Setiawan, Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, ingat beliau Pak Budi Setiawan, saya Budisan, jangan sampai keliru. Pak Budi Setiawan Ketua MDMC, beliau kita panggil biasa Pak Kiai Budi Setiawan. Beliau narasumber kita di acara ini. Narasumber kita yang kedua adalah Dr. Corona Rintawan atau Dr. Corona. Beliau masih dalam perjalanan, nanti insya Allah akan segera hadir di sini. Berikutnya Program Manager Ubah MDMC sekaligus Sekretaris MDMC PP Muhammadiyah. Berikan tepuk tangan kepada Mas Arif Nur Khalis. Ya, bagi teman-teman Ubah saya kira familiar, tapi guru-guru mungkin ada beberapa yang belum kenal beliau. Dan berikutnya adalah MIL program, dalam bahasa keren program. Beliau adalah Mbak Amsa, berikan tepuk tangan buat Mbak Amsa yang ada di pojok. Oke, yang mungkin nanti akan sering juga berinteraksi dengan teman-teman. Terutama adalah menyemangati teman-teman agar terus menjadi bagian dari penggerak perubahan perilaku. Ada yang lain, ada Mbak Niken, ada Mas Afgan, dan yang lain saya kira, udah ada dulu Mas Afgan ini yang mendokumentasikan, yang mau pesan foto-foto ukuran berapa nanti ke Mas Afgan ya. 3x4, 4x6 dan yang lain. Mbak Niken administratif, itu Mbak Niken tuh. Oke. Nah teman-teman inilah kita dan saya pengen secara singkat teman-teman juga menyampaikan perkenalannya, nama dan dari sekolah mana, kita urut dari sini, mohon berdiri dari sini Bapak, mohon izin berkenan, nama dan dari mana, panggilannya aja, yang sebelah sana mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibi, saya dari SD Plus Waru Pamekasan. Habibi. 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 Oke, ya, lanjut. Langsung nama aja. Nama saya Muhammad Sodi Gaddafi dari SD Plus Waru Pamekasan. Nama saya Edi Wahyudi, dipanggil Yudi dari MI Muhammadiyah Pamekasan. Sama. Nama saya Muhammad Zaini dari SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, panggilan Zaini. Zaini. Saya Zaini, SD Muhammadiyah Pamekasan. Kamu siapa? Nama saya Firman Dirgantara dari SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan. Nama saya Nur Iskandar dari MI Muhammadiyah Pakong Pamekasan. Pamekasan. Jadi kira-kira meja ini adalah meja miliknya Pamekasan. Oke, lanjut sekarang ke sini Pak. Saya Ali dari Semam 3 Sumenep.
Saya Ahmad Jailani, Semam 3 Sumeneb. Saya Bapak Agus Prayogo dari SMO Muhammadiyah 1 Sumeneb. Saya Bapak Arif, SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Oke, jadi meja ini adalah mejanya kawan-kawan kita dari Madura. Lanjut ke sini. Panggilan dan dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Hakim dari SMP Muhammadiyah 10 Muncar, Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kahareza Ilham Pratama, biasa dipanggil Reza, dari SMP Muhammadiyah 10 Muncar, ujung timur Pulau Jawa. Terima kasih. Mungkin bisa di sini Mas, biar ini, nah biar gabung. Ya ini masih ada 3 kursi yang kosong lagi. Silakan Mas, kenalan Mas, biar pada kenal. Nanti yang paling terakhir menyebutkan semua nama yang ada di sini. Wah. Nama saya Darussalam dari SMP Muhammadiyah 3 Banyuwangi. Jadi meja ini adalah meja dari Banyuwangi. Saya sangat senang kalau nanti yang dari Banyuwangi bisa berkumpul di sini, 3 orang yang lain. Biar satu meja, satu kabupaten lah kira-kira demikian. Nama saya Febri Aswar dari SMK Muhammadiyah 4 Glenmore, Banyuwangi. Terima kasih. Nama saya Hadi Nuryanto dari SMK Muhammadiyah 4 Glenmore, Banyuwangi. Nama saya Budiono dari SMK Muhammadiyah 6 Rogojambi, Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidi Basit, saya dari SMK Muhammadiyah 6 Rogojambi, Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lesmana dari SMK Muhammadiyah 2 Genteng, Banyuwangi. Pengadanya ke sana, biar teman-teman sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Pratama dari SMK Muhammadiyah 2 Genteng, Banyuwangi. Iya, jadi meja ini adalah meja teman-teman dari Banyuwangi. Oke, biar nggak lemes tepuk tangan dong buat Banyuwangi. Lanjut. Oh ini lagi makan, sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti dari SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Tanggulangin. Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin Ibrahim, panggilannya Afi, dari SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Tanggulangin, Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Jenny Andriati dari SMP 6 Krian, Sidoarjo. Perkenalkan, saya Yulis Prameswari dari SMP Muhammadiyah 6 Krian, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aina, biasa dipanggil Lisa. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Taman. Sidoarjo, tepuk tangan buat mejanya Sidoarjo. Lanjut, ini co-fasilitator nih sini, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga, saya dari SMP Muhammadiyah 3 Banyuwangi. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Linda Alfiatus Afifah dari SMA Muhammadiyah Boarding School 4 Porong, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Cayati dari SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita dari SMP Muhammadiyah 4 Boarding School Porong, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liz Zuraida dari SMP Muhammadiyah 4 Porong, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Vicky Dwi Oktavianto, biasa dipanggil Vicky dari SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Oke ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Masih ada 2 sahabat kita yang belum kenalan baru datang, kita coba ke sana. Nama dan dari mana sekolahnya. Silakan Mas Saiful. Nama saya Muhammad Saiful, saya dari SMK Muhammadiyah 2 Taman. Di Jemundo Pak, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Faizah, biasa dipanggil dengan Faiz. Saya dari SMK Muhammadiyah 2 Taman, Jemundo sama. Terima kasih. Iya, Sidoarjo. Terima kasih. Ya, oke, tepuk tangan. Ini keren ya, mohon berdiri. Ini saking semangatnya sekolahnya untuk mengurangi resiko emergensi dan apapun, ini sampai ban safety first-nya ditempel di lengan. Tepuk tangan buat sekolah ini ya, ini bagus ini. Oke, baik, kiranya demikian teman-teman, tapi sebelum saya akhiri, saya kembalikan ke Mas Amin. Saya pengen agar kita bisa nyaman menyapa, kertas putih yang ada di mejanya, teman-teman cek semuanya, kertas putih. Buat segitiga seperti ini, lalu kemudian di depan diberi nama panggilannya teman-teman. Misalnya Budi, maka di sini nanti BUDI, kalau Anton ya Anton. Dan dipasang di mejanya masing-masing. Oke. Gimana Pak? Ya, dibuat seperti ini, pakai kertas putih itu, yang ada Aston itu ya. Ada Aston itu, sponsornya itu. Buat segitiga seperti ini, lalu diberi nama dengan kapital dan besar. Biar nanti kita familiar untuk menyebut teman-teman sekalian. Oke, pasanglah namanya, dan kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Baik teman-teman, kiranya demikian dan kita akan lanjut untuk introduction berikutnya dan juga kita akan kontrak belajar, kita akan menyepakati inform consent dan seterusnya. Untuk itu kepada kembali waktu ke Mas Amin Sunarhadi. Tepuk tangan buat Mas Amin. Ya, kita berikan aplaus yang bersemangat untuk Mas Budi. Oh, instruksinya salah ya, suruh nulis tapi suruh tepuk tangan. Ya, silakan ditulis dulu di tiap depan meja agar kami juga mulai bisa menghafalkan. Ya. Sudah, Mas Afgan? Sambil menunggu untuk menulis nama masing-masing. Ya. Kita akan masuk pada bagian outline, di mana kita akan melihat bersama-sama apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan di pelatihan dan lokakarya ini. Ya. Ada pointer? Nggak ada. Pakai voice comment berarti ya. Terus Mas, lanjut Mas. Ya, ini adalah outline untuk pelatihan dan lokakarya komunikasi risiko untuk perubahan perilaku dalam penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ada beberapa kata kunci. 1, komunikasi risiko. Yang kedua, perubahan perilaku. Yang ketiga adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ya, bagian ini belum perlu dicatat, tenang saja. Ya, silakan Mas. Ini fasilitator tadi. Kita rencanakan ada juga Mas Rosi nanti. Lanjut. Kemudian co-fasilitator tadi sudah disebutkan. Kemudian terus. Nah. Kalau disebut sebagai pelatihan dan lokakarya atau di situ terlanjur tulis workshop, pertanyaannya sebetulnya ini pelatihan lokakarya tentang apa? Jadi kalau asalnya memang ini adalah dari teman-teman Behavioral Insight Team, BIT. Nah, BIT ini ada yang di Australia, ada yang di London, ada yang di Singapura, ya. Itu berkembang dengan cukup pesat dan menjadi bagian untuk
pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Jadi ketika ada kebijakan, maka BIT tim yang ditugaskan untuk bisa mengawal kebijakan itu berjalan. Ya. Kemudian ini diadaptasi oleh MDMC dalam program UBAH, di mana behavioral insight itu dipergunakan dalam rangka untuk penanganan COVID di sekolah. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mendengar ketika ada kegiatan UBAH di area masing-masing, di Banyuwangi, di Sidoarjo, kemudian di Pamekasan, dan juga teman-teman Sumeneb. Nah, ini kemudian digunakan sekarang ini untuk kerangkanya adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tidak hanya bencana pandemi, tetapi juga termasuk bencana alam maupun bencana teknologi. Ya. Lanjut, Mas. Jadi itu urutannya. Dari mana sebetulnya pelatihan dan lokakarya ini? Selanjutnya, seperti apa nanti kita berlangsungnya? Ya. 3 hari dan waktu terutama di hari kedua itu kita mulai jam 8 sampai dengan jam 10. Tentu juga ada jam istirahatnya. Ya, tetapi istirahat yang betul-betul tidur itu setelah jam 10. Sebetulnya tidak jam 10 selesainya, tidak. Masih jam 21 sekian, hanya kemudian nanti ada bagian akhir itu kita membicarakan apa yang kemudian akan kita kerjakan besok, gitu ya. Kemudian berorientasi pada proses, saya kira kita tidak perlu berdebat proses itu apa. Artinya semua yang hadir di sini itu mengikuti tahapan yang sudah dipersiapkan. Dan ada wujud karyanya, produk. Untuk itu nanti peserta, dalam hal ini setiap sekolah, perlu menetapkan satu jenis risiko bencananya. Satu jenis risiko bencana yang akan digunakan untuk mengerjakan proses-proses karya tadi. Berikutnya, pendekatan yang kita gunakan dalam pelatihan dan lokakarya ini, kita basisnya ada basis saintifik sehingga kita tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang ada. Selain itu juga kebijakan yang ada juga kita pergunakan. Lanjut, ya terus. Rujukan-rujukan yang ada juga kita pergunakan, termasuk yang dari BI Team maupun juga dari Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu. Karena bagaimanapun juga kita perlu sandaran-sandaran ilmiah yang tentu saja sudah diuji dan juga bisa digunakan. Ini. Nah, dan mungkin sedikit agak melenceng, tapi saya pengen share saja. Ketika restorasi Keraton Surakarta untuk perpustakaannya, ya, dan saya juga baru tahu itu ketika sekitar tahun 2007. Ternyata di keraton itu catatan-catatan riwayat tiap anak di Jawa Tengah, dalam hal ini kekuasaannya keraton, itu disimpan di situ. Dari mulai lahir sampai dia menikah, kapan dia sakit, dia berteman dengan siapa, itu tercatat semua di situ. Dan kalau kita mengenal bahwa kita punya jamu, tidak mungkin kita punya jamu yang bisa digunakan untuk pengobatan sedemikian hebatnya kalau kita tidak basisnya catatan. Dan ternyata kemudian catatan-catatan untuk uji coba jamu itu ditemukannya memang dibawa ke Belanda. Jadi sebetulnya budaya kita mencatat itu budaya yang sebetulnya sudah ada. Hanya waktu mungkin ketika kita dijajah, cara sekolahnya kan diganti. Tulis, hapus.
suruh berhitung bisa hapus. Itu memang dibentuk mentalnya adalah mental sebagai tenaga buruh, bisa mengikuti instruksi, tetapi tidak akan bisa mengembangkan karena semua yang ditulis dia berdasarkan instruksi kemudian dihapus. Nah, itulah kenapa kami menunjukkan salah satunya adalah kita menggunakan rujukan, gitu ya. Karena disitulah sebetulnya catatan-catatan eksperimen dan hasil yang sudah ada bisa kita pelajari untuk mengembangkan lebih lanjut. Lanjut. Jadi tujuan utamanya di sini, Bapak Ibu sekalian, nanti adalah mampu melakukan komunikasi risiko untuk perubahan perilaku dalam SPAB, sama seperti judulnya. Turunannya bahwa pimpinan sekolah atau guru peserta kegiatan menjadi pelopor perubahan perilaku di sekolah melalui kemampuan komunikasi risiko dalam pengembangan program SPAB yang efektif. Yang kedua, pimpinan sekolah guru peserta kegiatan memiliki kemampuan melakukan kajian risiko, komunikasi risiko, dan penanganan kejadian bencana di sekolah. Yang ketiga, pimpinan sekolah guru peserta kegiatan memiliki rencana tindak lanjut penerapan program komunikasi risiko untuk perubahan perilaku dalam penerapan SPAB di sekolah masing-masing. Jadi satu, Bapak Ibu menjadi pelopor. Di bagian kedua, Bapak Ibu memiliki kemampuan melakukan kajian risiko, komunikasi risiko, dan penanganan kejadian bencana. Melakukan. Yang ketiga, memiliki rencana tindak lanjut penerapan program komunikasi risiko untuk perubahan perilaku dalam penerapan SAB. Tiga ini mampu melakukan dan ada tindak lanjut. Berikutnya, aktivitasnya, pendekatannya andragogi. Ya. Pendekatan andragogi itu kan ciri orang dewasa. Semua orang punya pengalaman. Sehingga Bapak Ibu kami minta ikut berperan menuangkan apa yang sudah diketahui, dialami. Tentu ada hal-hal yang nanti pengalamannya akan berbeda. Ya kita cari bagaimana pengalaman yang berbeda itu, kemudian yang terbaik yang bisa dilakukan, diimplementasikan di mana. Belajar mandiri, belajar dari pengalaman, berdasarkan kebutuhan, kemudian juga ini merupakan belajar sepanjang hayat dan dilakukan learning by doing. Karena ini bukan seminar, bukan pengayaan pengetahuan saja, tapi ada skill, ada bagaimana keterampilan untuk menyusun, dan juga ada secara psikomotor yang harus dilakukan. Karena nanti ketika di sekolah juga akan melibatkan 3 ranah itu. Maka harus partisipatif, interaktif, ada sharing ide, diskusi kolaborasi, dan saling memberikan feedback. Jadi kalau ada feedback, ada umpan balik, tidak usah baper, gitu ya. Tetapi dari sudut orang lain melihatnya begini. Ya. Sehingga kita bisa menempatkan apakah sudut itu bisa kita terima untuk dilakukan di sekolah kita atau tidak. Lanjut. Terus, tugas-tugas yang dikerjakan akan diberi feedback oleh fasilitator, ya, dan juga sesama peserta. Tentu saja feedback berlangsung dalam iklim yang bebas risiko. Maksudnya apa? Semua orang memiliki risiko yang sama, artinya tugasnya ya pasti akan dapat feedback. Semuanya juga akan dapat tugas. Ya. Fasilitatornya juga harus melihat apa yang sudah dikerjakan, sehingga semuanya memiliki risiko yang sama, artinya tidak ada perbedaan dalam perlakuannya. Pada akhir workshop, peserta atau pelatihan dan lokakarya mengumpulkan feedback dan kemudian sertifikat akan diberikan setelah memenuhi kriteria kehadiran, kelengkapan portofolio, dan keakuratan isi portofolio. Karena itu, Bapak Ibu, kami tidak memberlakukan perpindahan duduk yang dinamis sekali.
kalaupun perpindahan tempat duduk itu akan bergerak satu meja. Sehingga kami bisa memantau siapa yang hadirnya kurang 1 sesi, hadirnya kurang 2 sesi, hadirnya kurang 3 sesi, dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau memang ada keperluan yang darurat, mendesak, mohon dikomunikasikan kepada kami. Karena kan tidak mungkin kemudian kalau kondisinya darurat, Bapak Ibu kemudian tidak meninggalkan tempat. Tetap ada bagian itu di perhitungan emergensi atau yang memang penting. Lanjut. Apa portofolio yang akan kami lihat? Pertama nanti adalah kajian risiko sekolah. Ya. Kemudian target perubahan perilaku dalam rangka untuk siap untuk selamat. Kemudian yang ketiga hasil kajian hambatan dan motivasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami minta melihat apakah hambatan-hambatan yang ada, kemudian bagaimana motivasi itu bisa dimunculkan atau justru ada hal apa yang mematikan motivasi terhadap perubahan perilaku. Kemudian penyusunan solusi untuk perubahan perilaku, dan dalam hal ini praktek berikutnya adalah menyusun komunikasi risiko. Ya, selanjutnya tentu kita juga akan menyampaikan yang sifatnya melibatkan psikomotor, yaitu tabletop exercise. Terakhir, Bapak Ibu kami minta untuk mempersiapkan rencana untuk pelaksanaan tabletop exercise-nya di sekolah. Lanjut. Mohon maaf, tadi kalau dilihat di laptop bisa terbaca, tapi ternyata di sini hanya bisa dilihat. Sepertinya exposure di proyektornya yang terlalu kuat, sehingga tidak bisa terbaca. Pada hari ini kita pengantar sampai jam 3:30, ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan mempersiapkan diri untuk kemudian bisa menempatkan tasnya dulu ke tempat yang seharusnya, kemudian kita masuk untuk pembukaan. Pembukaan nanti berlangsung sampai 5:30. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diharapkan masuk lagi setelah istirahat, mandi, sholat, dan makan malam. Jam 7 kita mulai. Ya. Kita usahakan jam 7 bisa langsung mulai agar tidak mundur-mundur lagi. Karena begitu mundur nanti belakangnya pasti akan mundur lagi. Ini. Nah, karena situasinya juga kita masih harus prokes, sekali lagi Bapak Ibu mohon bisa menggunakan masker kecuali ketika makan dan minum. Ya. Ya, maskernya itu untuk menutup hidung sampai ke dagu, bukan dari dagu sampai ke leher. Ya. Ya. Saya juga kadang juga lupa, kadang juga harus diingatkan juga, sama-sama mengingatkan, tenang aja. Saya juga kadang lupa. Kadang saya kehilangan masker juga, masker tadi di mana? Padahal saya kantongi di atas itu dicari-cari. Ya. Baik, sudah habis. Ya, oke. Yang habis jadwal tadi sudah disampaikan. Kemudian masih ada ini. Bapak Ibu, prosesnya itu akan seperti ini. Kita selama ini dalam posisi kemapanan, ya sudahlah seperti biasanya. Kita dengar ada bencana di mana, kita juga ada tahu sebetulnya risikonya apa. Tapi ya seperti kegiatan sehari-hari saja, as usual business gitu ya. Nah, hari ini kita akan tunjukkan seperti apa sebetulnya situasinya. Bapak Ibu sendiri juga akan menggali, sehingga tidak hanya dari kami menghantarkan sebagai fasilitator, sehingga nanti akan ada perubahan dalam pandangan kita. Sehingga setelah direfleksikan, maka harapannya akan berlaku perubahan perilakunya. Sederhananya begini, saya sering pakai contohnya ini. Bapak Ibu kalau ke sekolah pakai apa?
Nggak pakai baju. Pakai semuanya. Ya, menggunakan kendaraan motor. Tiap pagi dipanasin enggak motornya? Pakai apa? Biar panas. Ya. Meskipun motor baru itu banyak yang ngomong itu sekarang teknologinya udah beda, oli itu sudah bisa melumasi bagian onderdil itu, tapi tetap ternyata disarankan dipanasi karena apa? Ada gravitasi yang mengakibatkan oli itu ke bawah. Biasanya ketika dipanasi nggak ada masalah, mapan toh biasa, panasi 3 menit misalnya. Ternyata ada hal baru, kok ada bunyi tik 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 tapi hilang. Tik 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 hilang. Pastikan kita akan nyari apa ini masalahnya. Nah, setelah selesai 3 menit dimatikan. Ketika dimatikan mesinnya bunyinya masih. Ya. Masih tik 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 tik. Ketika dihidupkan lagi masih dia bunyi. Kira-kira apa Pak? Ya Pak? Baut longgar. Pernah kejadian Pak? Oh pernah. Bunyinya gimana Pak? Ya. Ya, misalnya ternyata ada baut yang longgar, tapi saya belum ketemu Pak. Baut longgar gimana bunyi tik 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 gitu ya. 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 Bisa jadi ada beberapa motor misalnya yang memang basisnya pakai komputer, itu dia memberi peringatan pada kilometer yang sudah ditempuh, sehingga harus servis. Misalnya itu. Ya, sehingga sudah ada jawabannya, maka kemudian oh berarti ini sudah waktunya servis gitu. Maka saya harus awas terhadap speedometer yang ada. Jangan sampai telat gitu ya. Bisa juga kasus yang lainnya, tapi intinya analoginya kita akan menghadapi hal-hal yang kemudian kita akan melihat bahwa sebetulnya situasi kita sampai bukan hanya orang Indonesia ya, tapi secara internasional itu menyebut Indonesia itu supermarket bencana, yaitu kita harus sadari. Gitu. Saya pernah presentasi di Swedia, saya bawa filmnya erupsi gunung apinya Merapi. Buat saya biasa saja, tapi ternyata setelah presentasi mereka nanya semua, jadi negaramu tuh bahayanya kayak gitu itu ya, kok mau hidup di sana gitu loh. Loh dia nggak tahu kalau kita bisa bikin restoran di sungai gitu kan. Gitu. Ya, sehingga akhirnya mengubah pandangan mereka. Saya mikir-mikir dulu kalau ke Indonesia, nah itu efek buruknya itu memang. Nah, sehingga memang kita punya kekayaan alam yang bukan main, tapi juga di sisi lain ada imbangannya, kita juga menghadapi berbagai fenomena alam. Kalau kita tidak bisa mengelola, bisa terjadi bencana. Lanjut. Ini sumbernya dari Taylor ya, tentang learning for self-selection in the classroom, jadi termasuk kelas kita ini, berlakunya juga akan seperti itu. Dan itu sebetulnya proses belajar tiap hari itu seperti itu. Ya. Saya masuk Aston Sidoarjo pertama kali itu juga, ini liftnya di mana ya? Nah itu kan problem, kemudian dicari, lama-lama mapan. Ya. Kemudian ada hal-hal yang baru kecil-kecil juga sama sebetulnya, bahkan yang besar-besar juga sama ketika kita menghadapi COVID, itu kan juga proses itu kita lakukan. Lanjut. Nah, sehingga nanti di proses pelatihan dan lokakarya, tentu akan ada teorinya, bisa dari kami, bisa dari teman-teman Bapak Ibu, tapi juga tentu ada pengalaman yang sudah dibawa. Sehingga harapannya nanti kegiatan ini menjadi pelatihan lokakarya, workshop bersama, yang kemudian nanti ada refleksinya, yang kemudian mengevaluasi pada situasi kita, apakah kemapanan yang ada ini memang sudah pada tempatnya atau perlu tindakan perilaku yang baru. Sehingga nanti akan ada keputusan yang berkaitan dengan karya-karya yang dihasilkan, Bapak Ibu. Oke, sebelum lebih lanjut, ada pertanyaan atau komen? Kami persilakan. Termasuk
secara neuroscience, Bapak Ibu duduk terus menerus selama 90 menit itu tidak sehat. Tidak sehatnya apa? Otak kirinya itu akan kemudian lama-lama melemah, yang muncul otak kanan. Misalnya gambar, gitu. Habis itu buka HP. Ya. Maka kami sarankan Bapak Ibu yang merasa sudah duduk terlalu lama, memang perlu berdiri atau bergerak, langsung aja berdiri bergerak, enggak apa-apa. Enggak usah nunggu, ayo kita ice breaking dulu, enggak usah nunggu itu. Ya, karena masing-masing punya kondisi yang berbeda secara fisik. Tapi itu nanti berpengaruh ke kinerja kita. Ya, termasuk Bapak Ibu kalau mau minum, enggak apa-apa, enggak usah nunggu Pak ya. Ya. Enggak apa-apa Pak, betul Pak. Ya. Tapi kalau mau makan yang besar ya itu nunggu ya. Tapi kalau untuk jaga vitalitas dipersilahkan. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, itu salah satu teknik elisitasi. Sebetulnya nggak nanya. Ada pertanyaan? Tidak. Menggiring gitu. Nah. Baik, saya kira ini sudah ya dari outline ini. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke kontrak. Ya, di kontrak belajar. Ya. Atau kontrak pelatihan dan loka karyanya lah kalau biar inline gitu. Sekarang kita punya 7 meja, 1, 2, 3, 4, 5-nya harusnya sana tapi ternyata sudah ditaruh sana, 5, 6 itu enggak dihitung, itu teman-teman co-fasilitator kami, 7, kemudian 8. Ya. Jadi nanti teman-teman co-fasilitator bisa bantu mantau di 7 meja. Meja 1, meja 3, meja 5 merumuskan apa yang sebaiknya dilakukan agar pelatihan loka karya ini berjalan lancar dan mencapai tujuan. 1, 3, 5. Meja 2, meja 4, dan meja 7, 8 merumuskan apa yang sebaiknya tidak dilakukan selama pelatihan dan loka karya ini sehingga pelatihan loka karya ini berjalan dengan baik, dengan lancar dan sukses. 1 meja hanya menghasilkan 1 lembar rumusan. Oke? Ya, perlu berapa menit? Berapa menit? 2 menit? 5 menit? Biasanya di sekolah yang nanya Bapak Ibu, sekarang begitu ditanya malah nggak bisa jawab. Berapa menit perlu? 3 menit Pak? Setuju yang lain 3 menit? 5. Ada lagi yang nawar 5? Ini kayak lelang ya. Oke, 5 menit dipersilahkan. Teman-teman co-fasilitator bisa mendampingi untuk memberikan fokusnya. 1 meja 1 lembar. Ya, sudah? Ya, sudah. Hasilnya masing-masing dipegang dulu oleh salah satu. Oke, teman-teman co-fasilitator bisa bantu nanti. Ketika diberikan hitungan 1 gitu, maka silakan diserahkan yang dari meja 1 ke meja 2, meja 2 ke meja 3, meja 3 ke meja 4, meja 4 ke meja 5, meja 5 ke meja 7, meja 7 ke meja 8, meja 8 ke meja 1. Sehingga di atasnya ditulis dulu judulnya. Apa yang boleh dilakukan atau apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Masih ada yang belum dikasih judul atasnya. Begitu kelompok meja menerima dari meja yang lain dibaca,
Ada beberapa item kan itu. Ya. Mana yang disetujui diberi centang? Satu saja centangnya. Tapi kalau ada beberapa kemudian ada 3 yang disetujui ya 3-3-nya dikasih centang di sebelah kanannya. Paham? Sebelum dihitung jangan bergerak dulu. Sudah? Siap? 1. Silakan. Gak usah wes. Ya. Yang 8 sudah ke 1? Sudah. Silakan dibaca. Kalau Bapak Ibu setuju, dicentang. Jangan keliru ya, itu apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak harus dilakukan. Kalau setuju dicentang, kalau enggak setuju enggak usah disilang, biarin saja. Sudah? Ya. Kalau setuju dicentang, kalau enggak setuju ya enggak dicentang, enggak apa-apa. Oke, siap? Kayaknya yang dari sini sulit ya, ulang-ulang kali-kali. Enggak jadi nyentang. Ternyata enggak bisa dibaca, tulis saja. Oke. Dicentang saja yang setuju, yang enggak setuju enggak usah disilang. Dicentang saja yang setuju. Dibacakan di kelompok sehingga semuanya terdengar, Pak Agus. Biar Pak Ali juga dengar. Sudah? Meja 3 sudah? Sudah. Siap-siap? 2. Sana. Maaf. Silakan dibacakan yang keras di mejanya biar dengar semua. Ya? Enggak, dibacakan di mejanya saja. Biar dengar semua. Ketahuan kan meja mana yang Oh, kalau sudah ada dicentang, Anda setuju, centang lagi. Gitu. Misalnya tidak boleh tidur dari meja sebelumnya udah nyentang, Anda juga setuju, centang. Gitu.
Sudah? Tiga. Sana Pak. Ya. Sudah? Bentar. Ya, bentar. Pak Ali sudah? Bentar Pak, yang kelompok 8 kayaknya dapat yang agak susah kayaknya. Sudah? Tadi sampai berapa hitungannya? Ya. 4. Ini kayaknya tambah ahli. Siap? Lima. Yuk. Lanjut. Hitungannya berapa? 6.
Kalau setuju tentang. Ya, berarti kan kita setuju keluar ruangan, tidak usah Pak. Terakhir 7 kembali ke pemilik asal. Nah, sekarang dilihat poin mana yang paling banyak dapat centang. Ada yang poinnya dicentang 7? 7 ada? Tidak ada. Dicentang 6? Oke, mulai dari 1. Apa bunyinya? Pelan-pelan. Pakai mic. Yang dicentang 6 yang dibacakan. Memperhatikan materi, perut harus terisi, on time, terus sering apa ini? Oh, diselingi bercanda, ice breaking dan coffee break. Itu dicentang 6 semua? Iya. Oke, tepuk tangan untuk meja 1. Meja 2. Meja 2 5 centang Pak ini Pak. 6. Belum 6. 6 sini dulu. Ya enggak apa-apa lah ya. Sorry nanti. Yang dicentang 6 Pak. Iya, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1 poin dicentangnya 6, Pak. Poin 1 poin, Pak. Ya, silakan. 1 poin 6. Ye, siap. Hadir tepat waktu agar pelatihan berjalan efektif dan efisien, sehingga menghasilkan produk yang inovatif. Ya, sip. Terima kasih. Tepuk tangan untuk meja 3. Meja 7. Kita simpel saja Pak. Hal yang tidak perlu dilakukan hanya 1 Pak, tidur. Tidak boleh tidur. Centangnya 6. Wah, itu ada 1 meja yang enggak setuju. Ada 1 meja yang enggak setuju itu. Ya. Mana Pak? Oke. Saya minta Pak ini Pak. Yang 6 ada? 6, ada 6. Yang pertama, peserta datang tepat waktu. Ya, on time. Fasilitator boleh telat ya Pak? Kalau boleh jangan Pak. Selanjutnya, HP peserta di silent selama kegiatan berlangsung. Silent tidak berdering. Silent, ya, tidak berdering. Oke. Sudah Pak, lanjut. Ya, tepuk tangan untuk kelompok meja 5. Oke. Ada 6? Tidak ada. Silakan meja meja 4. No smoking. No tidak smoking. boleh merokok. Itu aja Pak. Oh itu. Yang lainnya 5. Ya. Yang lainnya 5. Ya. Oke, terima kasih. Saya minta Pak intinya Pak, nanti biar diketik ulang. Ya. Pas Pak. Bapak Ibu, jadi saya bacakan ulang yang sampai 6 centang karena tadi bacanya cepet-cepet, kasihan yang ngetik di sana nggak nutut. Memperhatikan materi. Ya, ternyata materinya tidak hanya materi pelatihan tapi juga material yang berkaitan dengan perut harus terisi. Jadi harus terisi, bukan kenyang, harus terisi. Datang tepat waktu, on time, tapi saya menyarankan tepat sebelum waktu. Jadi kalau jam 1 mulai berarti jam 1 kurang 10, kurang 5 sudah di tempat. Karena jadwalnya adalah jadwal mulai, bukan jadwal datang. Jadi kalau nanti jam 4 itu mulai, mohon Bapak Ibu sekalian tidak datangnya jam 4, tapi jam 4 sebelumnya. Kurang 5, kurang 10, dan mohon memperhatikan antrian lift. Ya, kecuali ada yang bisa naik turun lewat tangga. Ya, kalau saya menghindari karena kaki saya sudah tidak boleh dapat beban. Saya olahraga jogging aja udah dilarang karena bebannya terlalu banyak. Harus kurus dulu baru boleh. Ya. Kemudian tidur. Jadi Bapak Ibu, ini ada 6 meja yang setuju selama pelatihan lokakarya tidak pakai tidur.
Ini kayak skill drill, nggak boleh tidur. Maksudnya tidur di dalam ruangan, ya, selama materi. Kalau ketiduran masih boleh, ya. Tapi kalau sengaja tidur, ya, ya mudah-mudahan teman-temannya bisa mengingatkan kalau ada yang ketiduran. Kemudian yang berikutnya datang tepat waktu, mohon bisa datang sebelum waktu sehingga bisa mulai on time. HP peserta silent, HP peserta silent. Saya hanya menceritakan, membandingkan saja. Kami mulai terbiasa ketika di sesi misal seperti pelatihan begini, HP itu dikumpulkan. Ngumpulkannya bukan ke panitia, bukan, tapi di tengah meja. Jadi kalau mengikuti sesi pelatihan itu, kami ngumpulkannya di tengah meja. Dah. Memang sesekali ngecek. Kalau ada yang memang darurat, penting, ya sudah, memang harus di ini. Tapi tidak kemudian dibawa sendiri, kemudian memancing kita untuk kemudian main, gitu ya. Kalau mau ditiru silakan. Oke, ini ada yang bagus, tapi nanti kita bahas. No smoking, ya. Tadi ada yang nyeletuk. Dilarang merokok di dalam ruangan. Gitu. Nah itu kan jadinya di luar ruangan jadi boleh. Gitu. Tidak, ya sebaiknya tidak merokok. Ya. Apalagi vape, karena vape itu yang dihisap bukan gas, yang dihisap adalah uap. Sehingga ada kadar cair yang masuk pasti itu. Resikonya paru-paru basah lebih tinggi. Saya bukan dokter ya, tapi saya lebih ke orang MIPA. Nah, ini ada yang bagus, fasilitator narasumber memberi waktu bertanya kepada peserta. Ini ada yang centang 5. Ya, saya setuju dengan itu, sehingga Bapak Ibu manfaatkan waktu yang diberikan. Meskipun ada juga yang lucu, makanya tidak dapat centang banyak. Tidak berbicara sendiri saat fasilitator menyampaikan materi, ya, karena ini bias, gitu. Tidak bicara sendiri, itu. Ya, maksudnya kalau ngobrol sebetulnya ya yang bagus kalau bicara sesuai dengan topik atau materi, gitu ya. Sama kayak WA grup kita kan. Ya, makanya Pak Budi Setiawan itu betul-betul keras kalau kemudian di WA grupnya MDMC ada yang menyampaikan topik di luar materi kebencanaan. Ini bahasa apa? Ini bukan di sini tempatnya, gitu ya. Meskipun memang itu sedang in, ya tapi bukan di WA grup itu. Sama juga kita di sini, ya. Ini nanti akan kita tuliskan. Teman-teman fasilitator ada tambahan untuk kontrak? Tidak ada? Bu Endang? Tidak ada? Baik. Dengan demikian nanti kita bungkus apa yang sudah disepakati di sini. Memang ada hal-hal yang dituliskan dan dicentang tapi tidak jumlah yang banyak. Kalau di dalam strateginya itu memang mintanya adalah yang centangnya terbanyak. Bapak Ibu ada yang tahu ini strateginya namanya apa? Voting. Voting per meja. Tata tertib. Ini namanya question student have. Jadi pertanyaan yang memang jadi aslinya itu sebetulnya pertanyaan, bukan pernyataan seperti ini. Jadi kalau di kelas, kemudian kita tanya, biasanya untuk review. Materi kemarin itu yang paling pengen ditanyakan apa? Atau yang paling pengen dikomplain atau yang pengen dikomentari? Satu saja, biasanya satu memang. Nah itu nanti kemudian kan satu kelas banyak ya, tidak hanya 7 meja seperti ini, 7 orang gitu ya. Nah itu diputar, 7 pun bisa. Nah tinggal dilihat mana yang paling banyak centangannya,
Itu yang jadi problemnya siswa. Itu. Di kantor juga bisa dipakai. Kapan? Kalau rapat apa? Rapat menentukan prioritas. Misalnya untuk anggaran tahun 2023, apa yang harus kita perbaiki utamanya. Jadi rapat, peserta rapat suruh nulis satu saja. Habis itu diputar. Kalau setuju nyentang. Nah, nanti tinggal diurutkan. Yang paling banyak dicentang itu apa jadi prioritas. Karena itu jadi masalah semua peserta rapat. Sehingga nanti sudah bisa dibuat prioritasnya. Itu. Ini namanya question student have. Ya, mudah-mudahan bisa dipakai juga di kelasnya Bapak Ibu. Sehingga mengaktifasi siswa, karena tidak semua siswa juga mudah untuk diminta bicara. Mulai diaktifasi dari menulis dan menyentang dulu. Sehingga mereka merasa berpartisipasi. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, bagian berikutnya itu adalah inform consent. Jadi di sini Bapak Ibu selama pelatihan ini kita masih menerapkan prokes. Prokesnya itu apa saja? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, ya. Atau menggunakan hand sanitizer. Mana yang lebih baik, hand sanitizer atau air sabun mengalir? Air sabun mengalir, air mengalir dengan sabun. Kalau air sabun mengalir kan cuma diliatin aja nanti itu. Ya. Karena menggunakan hand sanitizer 6 kali itu disarankan untuk kemudian cuci tangan. Kalau tidak, ini kemudian tidak hand sanitizernya tidak efektif lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah, nah sekarang jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Hah? 1 meter Pak ya? Ya, sekarang Bapak Ibu jaraknya berapa meter? Ya. Mohon disesuaikan. Ya. Karena memang di tempat lain sedang naik. Ya mudah-mudahan di tempat kita tidak. Ya, Bapak Ibu enggak ada ibunya ya. Bapak-bapak co-fasilitator itu sudah berpengalaman menghadapi langsung dan bagaimana melakukan upaya perubahan perilaku dengan kondisi COVID di sekolah. Mungkin Bapak Ibu juga sama, gitu ya. Hanya hebohnya ketahuan karena kami ada program di tempat mereka. Mungkin di sekolah lain nggak ketahuan, gitu. Ini sehingga mohon tetap melakukan prokes dan nanti malam kita akan ada materi yang terkait dengan 1 fikih kebencanaan disampaikan langsung oleh Ketua MDMC PP Muhammadiyah Bapak Haji Budi Setiawan ST. Kemudian yang kedua kami meminta waktu Dr. Corona Rintawan Spesialis Emergency untuk menyampaikan kondisi terkini. Hanya memang nanti modelnya karena kita udah sering kan dengar COVID, bicara COVID, nah, tidak mutlak Bapak Ibu mendengarkan, tapi bisa langsung melis pertanyaan nanti. Sehingga nanti dokter Corona yang akan menyesuaikan pertanyaannya apa sih, pertanyaannya apa, gitu. Termasuk berkaitan dengan prokesnya, variannya, dan juga bagaimana pengamanan dan pencegahan penyebaran di sekolah. Itu nanti akan dibagikan waktunya dan perangkatnya untuk bisa menyampaikan pertanyaan itu. Oke. Nah, berkaitan dengan itu maka Bapak Ibu semua harus mengisi inform consent, yaitu pernyataan untuk bersedia mengikuti prokes, untuk kemudian mengikuti kegiatan ini secara penuh, demikian juga menyediakan diri fotonya didokumentasikan. Ya, karena memang
mulai ada gejala, ada orang yang nggak mau dipublikasikan, ya. Apalagi ini terkait yang paling kanan, logonya memang ini bagian dari tindak lanjut dengan pemerintah Australia. Ya. Orang Australia itu kalau fotonya dipampang itu malah malu atau nggak mau. Ya sebetulnya juga hanya orang Australia aja sih. Eropa juga sudah begitu, apalagi yang anak-anak. Anak-anak itu harus izin orang tuanya, nggak sembarangan di jalan motret ditampilkan di internet, itu nggak boleh. Sehingga Bapak Ibu harus menulis itu semua. Nah, setelah nanti acara ini akan masuk ke pembukaan, Bapak Ibu semuanya wajib menyerahkan inform consent itu. Kalau Bapak Ibu tidak menyerahkan inform consent, berarti Bapak Ibu tidak menyatakan mengikuti kegiatan ini. Kami perlu backup data itu, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu mohon nanti ketika nanti jam 4 sebelumnya, katakanlah 4 kurang 10 itu sudah bergerak ke sini, kemudian menyerahkan inform consent. Yang tidak menyerahkan inform consent ya nanti berarti tidak masuk ke ruangan ini nantinya jadinya, gitu ya. Ya. Ada pertanyaan? Sudah lihat inform consent-nya? Sudah diisi? Sudah, Ibu sudah mengisi? Bisa dikumpulkan Mbak Niken yang sudah? Oh iya, sudah di depan Mbak tadi, Ibu-ibu. Ada yang belum? Yang belum tunjuk jari? Ya, ini dibagikan teman-teman ke fasilitator. Ya, mestinya di print ditandatangani sejak berangkat sehingga di sini sudah diserahkan. Itu. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Di sini sudah? Ini belum dikumpulin? Baik. Bapak Ibu, untuk sesi ini karena sebagai sesi awal perkenalan, ya kami memahami dengan kondisi perjalanan masing-masing, ada yang jauh sekali, ada yang jauh gitu. Sehingga nanti jam 4 kita pembukaan dan mohon pakaian bisa menyesuaikan. Saya nggak tahu kalau di sini hari Kamis itu seragamnya apa. Ya, karena nanti ada undangan sehingga kalau menggunakan pakaian kerja sekolah juga dipersilakan atau madrasah dipersilakan. Yang jelas mohon bisa rapi sehingga nanti bisa mengikuti pembukaan dengan suasana yang hikmat dan baik. Gitu. Terakhir kami akan percepat, tidak mengganggu prosesi check-in Bapak Ibu, sehingga kami percepat di pendahuluan tidak sampai jam 3:30, mestinya kan sampai 3:30, karena prosesnya nanti Bapak Ibu ambil kunci, masih menempatkan tas di kamar, masih ganti pakaian, gitu ya. Harapan kami jam 4 kurang, entah 4 kurang 1/4 atau jam 4 kurang 10, Bapak Ibu sudah siap di sini, sehingga kita bisa menata, mempersiapkan untuk acara pembukaan dengan sebaik mungkin. Nah, sebagai penutup, kami mohon Bapak Ibu tadi, Bapak-bapak kayaknya ya, yang belum memperkenalkan diri bisa maju ke depan. Yang belum memperkenalkan diri bisa maju ke depan. Ya. Jauh banget ya. Ya. Satu lagi. Oh masih ngisi info. Perkenalan dulu aja. Nanti teman-temannya nunggu. Urut dari mana? Berdasarkan tinggi badan atau berat badan? Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Fajrul Musofi dari SMA Muhammadiyah 4 Porong Sidoarjo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Aziz Al-Falah dari SMP Muhammadiyah 3 Waru, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris dari SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Oh sampun, monggo kalau sudah silakan lenggah. Ini panitia penyambutannya datangnya belakang ini malah yang Sidoarjo. Ya biasanya malah yang dekat malah memang datangnya yang paling terakhir. Ya. Ada lagi satu baru saja rawuh. Monggo Pak, perkenalan dulu. Karena justru kalau dekat itu orang kantornya alah mung cedak kok. Kita nggak boleh berangkat jadinya. Silakan Pak memperkenalkan dulu. Monggo Pak. Perkenalan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Agus Khalil dari SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Tadi sebetulnya saya mau berangkat jam setelah sholat asar ini. Karena saya melihat rundown acaranya kan dimulainya pembukanya sudah jam 4 kan. Nah, kan masih ada waktu, makanya saya kira tidak terlambat. Ternyata di sini sudah banyak. Seperti itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di konser musik ada gelar pra konsernya Pak. Biasanya band-band lokal dulu biasanya. Bapak Ibu sekalian, demikian untuk sesi awal kita di sore ini. Setelah ini harapannya jam 1 jam yang akan datang, jam 4 kurang seperempat, Bapak Ibu sudah duduk kembali di sini. Kemudian nanti mungkin ada pengaturan sedikit tentang meja dari panitia karena ada tamu undangan. Kemudian perangkat, baju dan segala macam yang perlu dibawa ke kamar, monggo bisa dibawa. Laptop yang nantinya akan dipakai malam, ya, karena kan pembukaan itu nanti sampai jam 5:30, ya, itu belum ada sesi ya. Sampai maghrib belum ada sesi ya, berarti laptop baru nanti malam, bisa disiapkan nanti malam. Tapi kalau merasa lebih aman tetap membawa laptop ke sini ya monggo, hanya belum kita pergunakan. Ya. Mari kita tutup sesi siang sore ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Budi Santoso. Kamarnya masih sebagian. Ya. Yang sudah ada. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangan lagi buat Mas Amin. Ada 1-2 hal sebelum teman-teman sekalian nanti naik untuk persiapan pembukaan. Teman-teman sekalian, mohon berkenan nanti duduknya satu utusan sekolah itu dalam satu meja. Jadi sudah kita mulai, Bapak Ibu sekalian duduknya dalam satu utusan sekolah itu satu meja. Oke, saya pengen lihat dulu, angkat tangan dulu yang sudah satu meja, satu utusan sekolah. Oke, ya. Jadi sudah satu utusannya. Sudah ada ya, satu. Jadi satu utusan sekolah dalam satu meja plus di satu meja itu adalah dalam satu kabupaten. Ya, jadi nanti kalau masih ada yang berbeda meja, kami persilakan untuk berpindah meja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mohon teman-teman co-fasilitator mungkin sudah mulai menyambangi teman-teman masing-masing. Kami mungkin lebih nyaman, teman-teman nanti co-fasilitator satu meja, karena sudah 6 kan, berarti ada 6 meja. Nah ini tinggal Mas Herman, di mana, jenengan nanti di mana dan seterusnya. Oke. Karena Sidoarjo banyak. Sidoarjo banyak. Kami sambangi aja. Iya, oke. Sidoarjo lebih banyak karena sebagai tuan rumah kan. Ya oke, sip. Jadi itu ya. Dan mohon berkenan nanti pada waktu pembukaan teman-teman kalau membawa baju
seragam sekolahnya masing-masing itu akan lebih bagus. Akan tetapi kalaupun tidak membawa baju ya tidak apa, tapi yang penting baju yang rapi untuk pembukaan. Saya kira itu, selamat istirahat, selamat untuk mempersiapkan di pembukaan nanti itu teman-teman sekalian. Plus co-fasilitator dan kita juga pakai seragam atribut dari MDMC Ubah. Matur suwun, terima kasih, selamat istirahat sebentar. Kita kembali ke ruangan ini maksimal 16 kurang 15, jadi 13.45. Jadi pukul 13.45 sudah di ruangan ini. Begitu ya Mas Amin ya? 13.45 semuanya sudah di ruangan ini. Dipersilakan.